Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi pandemi telah membawa kita kembali dalam ibadah secara online di channel YouTube GKI Sulung Surabaya sampai pengumuman berikutnya. Namun kita percaya dengan ibadah online ini pun semangat dan kerinduan kita masuk dalam ibadah tidak akan berkurang. Berikut kita akan simak beberapa warta Saya ucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Prapaskah ini hanya dapat dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Prapaskah sampai Paskah kita menggumuli tema kasih Tuhan yang mengubah segalanya. Dan pada
Prapaskah pertama ini hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dari PKJ 277-123, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, tak ada gunanya jikalau tidak ada kasih. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan jarang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaku segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat tahu ketika kami melakukan segala aktivitas kami hari lepas hari. Sekalipun kami berada dalam situasi pandemi, di mana menggunakan segala aktivitas melalui IT, melalui Zoom, melalui streaming. Tapi Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan. Pikiran kami, tingkah laku kami, tindakan kami, respon kami. Dan kami mengakui ada banyak situasi kami tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu di dalam Prapaskah ini. Biarlah di dalam masa-masa Prapaskah ini kami terus mencari akan pimpinan-Mu Tuhan. Mengakui segala kelemahan kami. Mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sekali lagi Tuhan mohon pengampunan-Mu supaya kami bisa beribadah pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami di dalam segala kelemahan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang di rumah kita juga sama-sama bangkit berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan, diambil dari Mazmur 119 ayat 102 sampai 105. Dikatakan demikian, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan dan menyambut berita anugerah bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita pujikan PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu, sambil mempersiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, tolonglah kami. Dengan akal budi kami sendiri, kami tidak mampu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pikiran ilahi. Tetapi dengan pertolongan daripada Engkau sendiri, Engkau mau menerjemahkan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap umat-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu supaya mampu menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teks firman Tuhan hari ini dengan tema yang tadi sudah saya katakan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 27. Matius pasal 21 ayat 12 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius 21 ayat 12 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah
dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Ayat yang ke-17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan berkata, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 25, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya itu di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Ayat 27. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Dikasihi Tuhan, dalam Prapaskah ini kita menggumuli akan tema hidup yang selaras dengan firman Allah.
Sehubungan dengan itu tentu saya bertanya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntun kita untuk mencapai tema itu. Pertanyaan pertama, sudahkah firman Tuhan itu saya lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Umumnya misalnya mengasihi, mengampuni, menolong sesama, berlaku adil, hidup dalam kekudusan, seluruh nasihat-nasihat firman Tuhan itu apakah sudah saya lakukan? Kalau belum, kenapa saya belum melakukannya? Mengapa sulit saya lakukan firman Tuhan itu? Sehingga bertahun-tahun saya menjadi Kristen, saya tidak ada sebuah perubahan. Kemarahan masih tetap ada, balas dendam terhadap orang lain masih ada, membenci dan seterusnya. Hal-hal buruk yang kontra dengan firman Tuhan. Kenapa sulit? Apakah dosa itu belum kita selesaikan? Masalah dosa ini, apakah kuasa dosa begitu mencekam kita sampai kita tidak mampu melakukan firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita sendiri tidak mau melepaskannya karena itu menyenangkan bagi kita. Lalu pertanyaan berikut yang menuntun tema ini adalah bagaimana Tuhan memandang diri saya sebagai muridnya? Apakah saya sudah menyenangkan hati Tuhan dalam segala tingkah laku saya, pikiran saya yang kudus dan juga apa yang tersembunyi saya terbuka di hadapan Tuhan? Atau bagaimana orang lain memandang saya sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Apakah mereka terberkati? Pertanyaan-pertanyaan itu menuntun kita untuk berbicara integritas. Apa yang kita imani sama dengan apa yang kita lakukan. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih tahu Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pernah memberikan contoh di mana suatu pertanyaan di dalam sebuah penelitian. Apakah khususnya di dalam masalah edukasi dunia pendidikan, apakah sekolah-sekolah yang berbasis Kristen akan menghasilkan murid-murid yang hidupnya selaras dengan iman Kristiani? Ternyata di dalam penelitian itu justru tidak sebanding, tidak sama. Sekolah-sekolah yang berbasis Kristen itu, berbasis agama baik Kristen, Muslim, Buddha ataupun yang lain itu ternyata belum tentu menghasilkan orang-orang yang mempunyai kehidupan yang sama dengan iman. Kok kenapa terjadi begitu? Saudara, itu di dalam sebuah penelitian karena hal-hal yang bersifat radikalisme, konservatif, yang tidak menerima keragaman itu terjadi justru karena situasi daripada edukasi yang mementingkan akan imannya. Kecuali saya yakin di dalam iman itu selalu dikatakan bukan hanya paling benar imannya, tapi kamu harus senantiasa menghargai orang lain. Apapun perbedaan itu kamu harus menghargai. Kalau ketika pengajaran iman itu terjadi di dalam edukasi Kristiani di sekolah-sekolah, dibarengi dengan kamu harus juga menjadi orang yang kasih kepada siapapun juga, mungkin akan sebanding. Karena waktu itu penelitiannya sehubungan dengan radikalisme itu justru bisa dimulai dari sekolah-sekolah yang berbasis agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya meneruskan lagi akan contoh yang dulu itu dengan apa yang saya alami, saya baca melalui perenungan. Kenapa kita tidak bisa selaras dengan firman Tuhan? Kenapa kita hidup bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi orang tidak melihat kasih kita, pengampunan kita, penghargaan kita, menghargai sesama? Kenapa itu terjadi?
Dari yang dikasihi Tuhan, ada lagi penelitian di edukasi, yaitu penelitian sehubungan dengan 3 sekolah SMA. Bukan hanya sekolah itu ada di dalam basis agama Kristen, tetapi di komunitas, di daerah komunitas Kristen Toraja. Di dalam 3 sekolah itu setelah diteliti oleh seorang yang bernama, orang yang bernama Shani, dia mengatakan bahwa pendidikan itu ternyata tidak serta-merta menghasilkan orang yang mempunyai spiritualitas yang baik. Dia menyatakan bahwa anak didik siswa SMA itu bukan hanya memerlukan IQ, tetapi juga EQ, emotional quotient, tetapi juga memerlukan paling penting adalah spiritualitasnya. Nah, sekolah-sekolah yang berbasis agama ini ternyata setelah diteliti, khususnya dia meneliti 5 hal penting di dalam agama Kristen tentunya ya, karena pendidikan diajarkan, yaitu kasih, kesabaran, kejujuran, takut akan Tuhan, pengendalian diri. 5 ini ketika diteliti oleh seorang yang bernama Shani di 3 sekolah Kristen ya, sekolah yang berbasis agama, ternyata dia menyimpulkan dalam penelitian kualitatifnya, menganalisa bahwa 5 hal itu tidak serta-merta menjadi dilakukan oleh para murid-murid, walaupun itu fokus pengajaran di dalam edukasi Kristiani. Dia tidak mendapati hal yang maksimal. Berarti spiritualitas, kecerdasan spiritualitas itu tidak serta-merta terjadi daripada sekolah-sekolah yang berbasis agama. Dalam hal ini Kristen. Sudah berbasis agama Kristen di 3 sekolah SMA, tadi saya ulang-ulang ya. Komunitas orang Toraja adalah Kristen, tetapi ternyata edukasi itu masih lemah, tidak maksimal dan tidak menghasilkan murid-murid yang punya spiritualitas yang baik. Yang disebut spiritualitas, kecerdasan spiritualitas apa sih? Yaitu hidup mereka sangat bergantung daripada takut akan Tuhan dan bergantung kepada kehendak Tuhan. Tadi 5 hal itu diteliti, ternyata tidak maksimal. Di dalam pengertian inilah saya menjadi takut atau menjadi cemas. Bagaimana dengan gereja yang merupakan lembaga agama? Berhasilkah gereja mendidik akan jemaatnya sehingga firman Tuhan itu selaras? Jangan-jangan kita juga kalau ada penelitian kepada gereja kita ini, ternyata banyak umat yang hidupnya ketika bekerja, ketika bergaul, ketika juga di dalam komunitas bergereja tidak selaras dengan firman Allah. Masalah sekali. Ini sesuatu keprihatinan. Tetapi kita tidak menyalahkan lembaga. Yang paling penting keprihatinan itu terjadi adalah di diri Anda dan diri saya. Individu yang tidak berkembang selaras dengan firman Allah. Dari yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita belajar bahwa ada komunitas, ada orang-orang yang meresponi pelayanan Yesus. Seharusnya kita membaca dari ayat 1 sampai 27. Tetapi ini tadi dipotong ayat 12 sampai 27. Mereka berada di tengah-tengah Yerusalem dan Bait Allah. Mereka imam-imam Yahudi dan juga ahli Taurat dan murid-murid dan orang banyak. Saudara coba melihat konteksnya sama. Yang mereka hadapi sama, yaitu Yesus. Tetapi bisa menghasilkan suatu respon yang sangat berbeda. Dan yang dikasihi Tuhan, ini yang menarik sekali daripada teks ini. Lokasinya sama yang dihadapi mereka Yesus, tetapi respon mereka bisa berbeda-beda.
Para murid itu meresponi Yesus dengan, kalau kita baca pasal 1 sampai 11, pasal 21 tadi 1 sampai 11. Murid-murid ketika diminta Yesus untuk pergi ke kampung sebelah sana, dan Yesus menyatakan kamu akan akan ketemu dengan orang, memohon akan keledainya dan lain sebagainya. Lalu mereka menjalankan dan pergi. Artinya apa? Mereka percaya perkataan Yesus. Mereka langsung melakukan perkataan itu. Itu para murid. Yang kedua, kita melihat dari teks yang tadi kita baca, ya, bahwa ketika Yesus hadir di bait Allah, dia langsung menegur. Dia tidak mulai dengan percakapan lebih dahulu, dia langsung menegur akan situasi di bait Allah itu. Kenapa dia langsung menegur? Dan respon mereka, imam-imam dan ahli Taurat, adalah apa yang dilakukan Yesus membuat hati mereka jengkel. Ayat 15 dikatakan demikian. Jadi reaksi murid-murid berbeda dengan reaksi para imam dan juga reaksi daripada ahli Taurat. Konteksnya sama, orangnya sama, reaksi berbeda. Yang satu saya mengatakan pelaku firman, yang satunya lagi bukan pelaku firman. Malah ketika Yesus berkata-kata, dicatat dalam Alkitab, mereka jengkel, hati mereka jengkel. Bahkan ketika kita tadi membaca Yesus bertanya tentang baptisan Yohanes, mereka sudah kasakusuk. Kalau kita jawab ini, maka nanti jawabnya ini. Kalau kita jawab ini, berarti tidak lagi secara natural dari hati mereka. Mereka sudah berstrategi terhadap jawaban. Sehingga sebenarnya mereka juga adalah orang yang senantiasa mau mencilakakan Yesus untuk ada di dalam satu kesulitan. Dan kalau memungkinkan ruang itu, maka mereka mau memusnahkan Yesus. Dari yang dikasihi Tuhan, respon itu berbeda. Murid-murid langsung menjalankan perintah Tuhan, ayat 1 sampai 11. Tetapi para imam dan ahli Taurat, mereka malah jengkel dan sebenarnya menolak Tuhan Yesus, mencari jalan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Tetapi juga ada orang banyak. Orang banyak ini ada dua sisi, yaitu mereka yang percaya, oleh karena itu mereka langsung mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi juga ada orang banyak dan murid-murid yang masih juga sedang diedukasi. Dan Yesus mau mengedukasi mereka. Karena itu dia mengatakan ketika pohon ara itu, kalau kamu juga bisa melakukannya jikalau kamu percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang mengedukasi tentang iman yang dimiliki sehingga itu menjadi iman daripada murid-murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa konteksnya sama, yang dihadapi sama yaitu Yesus. Tapi ada yang percaya dan langsung melakukan. Ada apapun yang Yesus lakukan. Mau mujizat sebesar gunung, mau banyak orang yang bertobat, mereka gak peduli. Yang penting mereka mau menyingkirkan Yesus dengan caranya. Sehingga mereka tidak mau mendengar dan tidak bisa mendengar. Dan mereka menolak Yesus dengan cara apapun supaya Yesus disingkirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi itu membuat perenungan di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak bisa menjadi pelaku firman? Tidak bisa selaras berjalan dengan firman Tuhan. Jangan-jangan memang kita lebih suka beragamawi saja. Karena itu penting bagi pergaulan, bagi status seseorang. Tetapi sebenarnya hati kita belum tersentuh dengan firman Tuhan. Belum tersentuh dengan kesungguhan datang. I love you God more, I love you Jesus. Dan ngomong I love you bukan hanya I love you tentunya. Tetapi diiringi dengan pertobatan yang sungguh. Masa rabu-abu kemarin kita sudah lewati, di mana itu adalah masa pertobatan. Jikalau saudara ingin menikmati perjalanan spiritual saudara sambil mericek bahwa minggu ini kita diingatkan apakah aku selaras dengan firman Allah, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya mulai supaya kita
belajar merenungkan apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan. Kemudian saya mencontohkan bahwa ada sekolah-sekolah yang justru berbasis agama, tapi way out-nya tidak sama dengan apa yang diharapkan. Mungkin penelitian itu harus dilanjutkan bagaimana dengan anak-anak Kristen yang ada di sekolah-sekolah umum. Jangan-jangan malah lebih spiritual karena dia hidup di keragaman sehingga imannya lebih mantap. Bisa jadi itu terjadi. Saya belum membaca penelitiannya, tapi tentu menarik menjadi sebuah penelitian. Kembali lagi, saudara, apakah kita ini murid-murid Yesus yang taat? Apakah kita ini seperti imam dan ahli Taurat? Mau kayak apapun firman Tuhan, yang penting kehendak gue terjadi. Yang penting keinginan kita, yang penting emosi kita ini tersalurkan. Darah yang dikasihi Tuhan, jikalau itu terjadi menyedihkan. Masa Prapaskah ini kita masuk di dalam perenungan. Kalau yang mau ambil puasa 40 hari dari Rabu Abu sampai Paskah, kecuali hari Minggu itu perayaan. Sehingga kita merenungkan hidup kita. Tadi saya tidak menyalahkan lembaga pendidikan Kristen atau lembaga keagamaan atau gereja. Tapi lebih menyalahkan atau lebih memprihatinkan diri kita yang gak mau bertumbuh. Diri kita yang tidak mau melepaskan dosa. Diri kita yang tidak terus menghadirkan firman Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau mendidik kita, tenanglah ya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, mereka yang taat akan lebih-lebih lagi menjadi selaras dengan firman Allah. Tetapi Tuhan juga menegur kita, ada kalanya teguran itu begitu keras, supaya kita kembali kepadanya. Dari yang dikasihi Tuhan, dan juga Dia mau mengedukasi kita. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan tentang pohon ara Dia jawab dengan baik. Pertanyaan tentang mengapa ada orang-orang yang meneriakan Hosana, Hosana, Dia juga mampu menjawab supaya mendidik. Tetapi begitu pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk mereka mau belajar, tapi mau menjatuhkan dia. Tuhan Yesus tahu dan bagaimana cara menjawab imam dan para ahli Taurat. Sekali lagi, mari kita menjadi pelaku firman di dalam Paskah pertama, Prapaskah pertama ini. Saudara, kita harus mengakui kalau kita ini adalah seorang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-hari banyak dihormati orang lain ya. Baik karena kita owner perusahaan atau kita pemimpin di dalam satu divisi. Kemudian kita di rumah juga kepala keluarga, ada banyak orang menghormati kita. Menjadikan pola kita adalah pola yang sering memerintah daripada mau menuruti. Dan itu bahaya jikalau kembali kita kepada firman Tuhan. Karena di situasi itu ketika kita mau selaras dengan firman Tuhan, ada hal-hal yang perlu dibereskan. Pola-pola hidup kita ini apakah pola style hidup yang benar? Perlu dilihat. Yang kedua, apakah budaya kita, keluarga kita, komunitas kita menunjang kita bertumbuh dan menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan? Yang ketiga, kepribadian kita sendiri. Apakah kita pribadi yang memiliki mental, psikis, rohani yang sehat, sehingga ketika firman Tuhan mengajari kita, kita langsung menyambut dan kita langsung rindu melakukan untuk menyenangkan Tuhan. Apakah kejadian-kejadian buruk di hidup kita justru merusak kita untuk kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan? Tapi saya yakin, sekalipun apa yang terjadi dalam hidup kita, jikalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, supaya aku bisa hidup selaras dengan firman-Mu. Maka Tuhan akan mendengar dan akan memimpin kita, mempunyai proses yang panjang, tapi akan menjadikan kita semakin serupa Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berubah
untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita selaras dengan firman Tuhan supaya namanya dimuliakan di atas bumi ini ya. Dimuliakan seluruh bumi di mana kita bekerja, bergaul, kita menjadi saksi Tuhan yang indah. Terpujilah Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dalam masa Prapaskah Rabu Abu yang kami lewati, kami diingatkan terus oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat GKI Sulung senantiasa bergairah di dalam situasi pandemi sekalipun untuk senantiasa menyambut firman Tuhan dan rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pada saat ini Tuhan bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi pandemi, di dalam menghadapi situasi politik menjelang pilpres dan juga dalam menghadapi persoalan terorisme. Banyak hal juga bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, hikmat di dalam mereka boleh, para pemimpin kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik sehingga sungguh menenteramkan dan memberi kesejukan kepada masyarakat luas. Di tengah-tengah pandemi ini kami berdoa biarlah Tuhan menolong supaya para medis juga boleh diberikan juga kesehatan sehingga mereka boleh menolong akan mereka yang terpapar. Kami berdoa supaya Engkau menolong juga kebijakan-kebijakan di dalam perpolitikan, di dalam demokrasi yang dijalankan, dan juga hal-hal yang lain, persoalan bencana alam, di mana juga biarlah masyarakat dan pemerintah saling topang menopang untuk saling membantu akan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Kami menyerahkan juga pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mereka yang terpapar akan Omikron ataupun COVID Tuhan yang memberikan mereka kesempatan untuk lebih banyak lagi berseru kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan di dalam proses kesembuhan itu mereka semakin bertumbuh iman mereka. Bahwa Tuhan hadir bukan hanya pada saat semua lancar, tetapi pada saat juga sakit penyakit terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa tugas segala obat yang diminum biarlah itu menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kepada-Mu juga Tuhan untuk program-program gereja kami pada masa pandemi ini. Baik itu juga pengajaran, katekisasi umum, dan juga di dalam program-program yang dilaksanakan setiap bidang. Yang program-program itu sudah mulai dilaksanakan setelah digumulkan. Tuhan tolonglah supaya sungguh kami bukan hanya kembali menjalankan rutinitas program, tapi setiap program itu dihidupi sebagai pertumbuhan iman bersama. Kami menyerahkan supaya para pemimpin gereja ini,
para aktivis diberikan senantiasa hati yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan setiap program yang ada, bukan berdasarkan kepandaian, kepintaran, tetapi kerendahan hati untuk mencari pimpinan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan juga terberkati. Kami menyerahkan juga regenerasi gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau memimpin sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan, di dalam juga makna bergereja dan juga di dalam iman yang bertumbuh, biarlah boleh terus menerus juga dilaksanakan, dilakukan, dan Tuhan yang memimpin sehingga regenerasi boleh berjalan dengan baik. Baik para pemimpin gereja menemukan orang-orang yang tepat untuk bergantian memimpin di dalam gereja ini, juga para aktivis, juga para hamba-hamba-Mu, supaya senantiasa semua berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Masih banyak yang kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, apalagi di dalam masa prapaskah kami. Biarlah kami lebih banyak berdoa, merenungkan akan spiritualitas diri kami, akan juga mendoakan akan orang-orang lain, sehingga kami juga terberkati dengan saling memperhatikan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan didasari oleh nas Alkitab yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera pada layar atau dengan metode scan QR. Tetapi apabila Bapak Ibu kesulitan dengan kedua cara tersebut, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja agar diambil di rumah Bapak Ibu sekalian. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini kami memberikan persembahan kami
sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mempersembahkan hidup kami, diri kami sepenuhnya, agar Engkau pakai sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Terimalah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dan kita percaya Tuhan akan memimpin kita. Mari kita pujikan. Tuhan tolonglah bangunkan iman, bukan hanya sampai di situ tapi menjadi pelaku daripada iman itu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau hidup kita mau selaras dengan firman Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di setiap kata dan
anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup